Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasep Rahmat Pandi dari Prodi PGSD kelas 1C STKIP Bina Mutiara Sukade. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai landasan filsafat pendidikan. Nah, adapun tugas ini yaitu merupakan tugas yang diberikan oleh Bapak Mr. Gilang dalam mata kuliah landasan pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang akan dibahas, yaitu mengenai landasan filsafat pendidikan. Nah, mengenai kata landasan filsafat pendidikan, sebenarnya apa sih arti dari kata filsafat tersebut? Nah, kata filsafat itu berasal dari kata Yunani, yaitu dari kata philo dan sophie. Philo yang artinya itu cinta, sedangkan sophie yang artinya kebijaksanaan. Jadi kata filosofi itu cinta tentang kebijaksanaan. Nah, kemudian kata filosofi juga menjadi saksi dalam sejarah bahwa kata filosofi menjadi saksi para filsuf ilmuwan muslim zaman dulu, karena sebagai landasan bahwa beliau itu, para filsuf itu tidak sombong dan kerendahan hatinya. Nah, jadi bahwasanya kata filsuf itu menjadi bukti bahwa zaman dulu juga ada kata filsuf, dan menjadi bukti sejarah bahwa mereka itu tidak sombong dan juga sebagai kerendahan hatinya. Kemudian arti kata dari pendidikan sendiri secara umum yaitu merupakan suatu usaha untuk mencerdaskan yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, dan sehingga seseorang tersebut bisa berpengetahuan. Kemudian menurut Profesor Dr. John Dewey sendiri, pendidikan merupakan sebuah pengalaman, karena setiap manusia pasti belajar dari pengalamannya masing-masing, sehingga mereka secara otomatis mendapatkan pengetahuan secara tidak sengaja melalui pengalaman tersebut. Nah, kemudian adapun arti dari landasan filsafat pendidikan sendiri yaitu sebuah asumsi yang bersumber dari filsafat dan menjadi titik tolak dalam pendidikan. Kenapa demikian? Karena hubungan antara filsafat dengan pendidikan itu saling berkaitan erat antara satu sama lain. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau pendidikan tanpa filsafat nanti bisa-bisa dalam pendidikan itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Nah, kemudian Piaget memberikan penjelasan mengenai tahapan perilaku tingkah laku pada anak peserta didik atau pada manusia. Ada 4 tahapan. Yang pertama ada fase sensori motor. Apa fase ini? Yaitu kisaran antara 0 atau baru lahir sampai dia berperilaku yang tahap perkembangan gitu. Jadi masih ada beberapa bulan dari sejak beliau lahir atau bayi lahir, kemudian beliau mulai fase perkembangan. Nah, itu pada fase. Nah, yang kedua yaitu fase praoperasional. Nah, apa fase ini? Fase ini berkisaran antara 5 sampai 8 tahun. Nah, pada fase ini dimulailah tahap perkembangan berpikir secara logika atau filsafat. Nah, itu beliau pada fase ini anak-anak berusaha berpikir berdasarkan sebab akibat. Itu pun menurut pendapat para ahli psikologi, pengembangan psikologi. Nah, terus yang ketiga yaitu fase konkret, fase yang bersifat konkret. Nah, fase ini di mana si anak tersebut berkembang biak atau berpikir secara konkret atau menyelesaikan sebuah permasalahan bersifat konkret. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu fase operasi formal. Nah, pada fase ini berkisaran antara 11 tahun, di mana si anak berpikir secara abstrak dengan menggunakan konsep-konsep yang secara hipotesis, tapi belum bisa berpikir bahwasanya permasalahan ini bisa direlasikan dengan baik atau tidak. Nah, gitu. Nah, itu saja ya mengenai fase-fase tahapan menurut Piaget. Nah, adapun peranan filsafat terhadap pendidikan yaitu sebagai penunjang dalam sistem pendidikan khususnya di Indonesia. Nah, tentu saja misalkan contoh di negara kita dalam sistem pendidikan di mana setiap bangsa pasti menginginkan generasinya
berkembang dengan baik. Otomatis di dalamnya harus terdapat sistem pendidikan yang bersifat konkret atau lebih baik. Nah, kemudian bagaimana cara merealisasikannya pendidikan yang baik? Nah, pasti diperlukan metode-metode pembelajaran yang juga baik. Nah, di sini peran filsafat sangat berperan terhadap pendidikan, yaitu sebagai penunjang dalam pendidikan, di mana si filsafat ini sebagai pelaksana ide-ide dalam pendidikan gitu. Jadi hubungan antara keduanya itu merupakan hal yang harus dilakukan, terutama dalam sistem pendidikan di Indonesia sekarang gitu. Nah, dari uraian di atas tadi, yang dimaksud dalam landasan filsafat pendidikan yaitu sebuah usaha sistem pendidikan untuk mencerdaskan suatu atau seseorang yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya tidak bisa menjadi bisa. Nah, kemudian peranan filsafat sendiri sebagai penunjang dalam pendidikan, karena kalau pendidikan tanpa filsafat juga itu tidak mungkin bisa berjalan sesuai yang diinginkan kita. Pasti membutuhkan metode-metode atau tingkah laku yang harus dipelajari oleh kita, sehingga peserta didik pun bisa memahami, nah gitu, atau memahami dirinya yang sebenarnya bagaimana. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari bahwa materi yang saya jelaskan ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu mohon dimaafkan apabila saya tidak memuaskan atau tidak sesuai yang diinginkan oleh Pak dosen. Untuk itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.